Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya kembali berdialog. Kini saya menuju ke Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, Anda bahkan secara lantang menyampaikan sayembara. Bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, Anda akan memberikan hadiah. 10 juta atau sudah bertambah? Jangan-jangan. Udah bertambah ya, yang nambah orang lain gitu. Nah, Jadi berapa sekarang Pak Susno? Udah banyak ya yang nambah-nambah, ada yang 12 juta, ada yang itu. Oke. Jadi itu semua dilihat dari niat baiknya, supaya kita berlomba-lomba membantu aparat supaya ini bisa, kalau memang betul pembunuhan, bisa segera terungkap siapa pelakunya. Kalau tidak betul pembunuhan, misalnya yang berkeyakinan bahwa itu lalu lintas, ya segera diputuskan itu lalu lintas. Jadi ada kepastian gitu. Kita masih banyak pekerjaan. Oke. Tapi sejauh ini sebagai warga negara yang taat hukum, pegangan kita tentu saja apa yang diputuskan oleh 3 tingkatan hakim tersebut di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, termasuk di Kasasi Mahkamah Agung begitu. Apakah Anda tidak melihat bahwa sayembara yang Anda lakukan mempertanyakan kredibilitas para hakim sudah memutus perkara ini? Sekarang pertanyaan, apakah PK ini tidak melihat kredibilitas para hakim? Malah langsung di depan sidang, langsung manggil saksi-saksi, langsung manggil ahli. Kan kita kan tidak harus bahwa serat percaya mematuhi itu kan. Putusan hakim itu diberi kesempatan untuk dilawan. Tapi dilawannya dengan cara membuat suatu kegiatan, misalnya banding, kasasi, PK. Kalau saya kan merangsang, mari kita berlomba mengungkap kasus ini, membantu siapa yang merasa terbantu, mari. Carilah bukti saintifiknya apa, saksinya yang melihat langsung siapa, TKP-nya pun di mana. Karena kenapa saya nanyakan TKP-nya? Kan Cirebon kota ya yang saya tanyakan. Di belakang SMP 11. Ya, kalau Cirebon Kabupaten sudah jelas TKP-nya di atas jembatan. Dan itu sudah diputuskan Cirebon Kabupaten bahwa itu laka lantas. Belum dibatalkan, belum dilimpahkan, dan tidak juga ditarik ke Polda. Itu kan laka lantas ya. Pak Susno, tentu Anda juga mendengarkan salah satu saksi yang bernama Renaldi ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Ini menggemparkan ketika apa yang dia saksikan disebutkan mengalami penyiksaan dan lain sebagainya. Tentu ini juga harus perlu kita dalami keterangannya. Apa yang Anda nilai dari keterangan tersebut? Ya, kalau memang benar itu terjadi, ini tragedi dalam penegakan hukum Indonesia. Tapi kita tidak boleh sok sangka, sok udon gitu kan. Mari kita tunggu aparat kita. Kita sudah meratifikasi yaitu Konvensi Anti Penyiksaan. Di Undang-Undang Dasar kita ada juga tentang HAM. Ya silakan Komnas kita turun tangan supaya kita tidak ribut sesama kita, ada atau tidak, ada tidak. Ya Komnas HAM turunlah. Turun, jemput bola, ada atau tidak, statementnya kan resmi kalau dari Komnas HAM. Ayo Komnas HAM sudah dihimbau di Inews gitu, turun. Saya bergeser ke Mbak Elsa ya. Bu Elsa, kalau kita ikuti persidangan demi persidangan Sakatatal, kita melihat ada kesaksian dari Liga Akbar, kemudian ada kesaksian dari Renaldi. Kesaksian masing-masing saksi ini membuat kita semakin meragukan apa iya ini adalah kasus pembunuhan berencana. Apa komentar Anda? Selama belum ada putusan yang membatalkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kita tetap berpegang kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sekarang kan Sakatatal itu mengajukan PK. Ya, itu kan haknya dia dan diatur dalam undang-undang. Ya, silakan pembebanan terhadap permohonan PK itu kan dibebankan pembuktiannya di pemohon, ya. Dan yang lainnya, saksi-saksi yang lain kan ini nanti
kita tidak bisa menilai. Yang menilai adalah nanti Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tetapi yang saya hanya menggarisbawahi pencabutan dari Dede dan Liga Akbar. Karena keterangan Dede dan Dede di bawah sumpah walaupun dibacakan, tapi Liga Akbar juga dibacakan bukan dibacakan, dia memberikan keterangan dan itu dilakukan examination ya, eksaminasi majelis hakim, lawyer terdakwa dan juga lawyer juga jaksa. Kalau disebut mereka terintimidasi, ada Ya, ketakutan kalau di lain persidangan sebagainya. tidak kan, di persidangan kan bebas. Dan Liga Akbar kan bukan terdakwa. Liga Akbar adalah saksi dan dia bebas. Dan jangankan Liga Akbar yang hanya saksi, sedangkan terdakwa aja 3 terdakwa mencabut keterangannya, mencabut keterangannya BAP. Jadi kan itu bebas. Dan kemudian kalau dibilang oh itu ditutup sidangnya, itu bukan ditutup karena create, tetapi ditutup karena korbannya adalah di bawah umur dan asusila. Jadi itu tidak semudah itu mencabut. Tadi di persidangan kok mencabutnya di notaris, apalagi itu keterangan itu sudah menjadi fakta yuridis, bukan fakta persidangan saja. Mengenai dugaan penyiksaan yang disebutkan dilakukan pada saat pemeriksaan, disebutkan oleh Ibtu Rudiana tidak ada dan sebagainya begitu ya, apalagi tidak terlibat lah setidaknya. Tapi apa yang disampaikan oleh Renaldi misalnya, ini kan membuka mata publik, membuat kita bertanya apa iya itu betul-betul terjadi. Tapi lebih serius lagi, Ibtu Rudiana juga dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga terpidana yang menyebutkan keterangan bohong atau kesaksian palsu dan juga melakukan tindakan penganiayaan terhadap terpidana. Betul tidak? Itu tidak betul karena klien saya bukan penyidiknya. Dan itu kan hanya 3 hari di Cirebon, kemudian selebihnya di Polda Jabar. Dan terhadap masalah-masalah ini sudah pernah diperiksa dan dipanggil saksi verbalisan dan sudah dikonfrontir oleh majelis hakim. Semuanya sudah dipertanyaan, termasuk saksi-saksi ada saksi meringankan, semuanya sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah sekarang kalau mereka mengajukan PK, itu hak mereka, silakan. Beban pembuktian kepada mereka, tapi pencabutan 2 ini yang saya bilang tidak bisa sebelum, kalau dia tidak melakukan suatu upaya hukum di mana pembatalan itu dibatalkan oleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga. Komentar Anda, Mas Guntur, bagaimana Anda menilai bahwa yang disebutkan tidak ada dugaan rekayasa, tidak ada dugaan penganiayaan yang ada di sana? Kami tahu juga Anda ada dalam lingkup Pradi, yang mana Pradi mengadvokasi kasus ini, bahkan melaporkan Ibtu Rudiana dugaan penganiayaan. Ya, jadi kan fakta-fakta itu sudah sebenarnya terungkap pelan-pelan ya. Termasuk juga di dalam sidang PK-nya Saka Tatal juga sudah terungkap bahwa ada penganiayaan dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah pelan-pelan terungkap nih. Tinggal nanti bagaimana kita membuktikan. Toh juga ini Dede ini kan juga dilaporkan ya. Ya dilaporkan, dia juga akan menghadapi suatu proses hukum dan dia juga akan memberikan keterangannya di penyidikan nanti sebagai dia terlapor di pasal 242-nya itu. Ya. Nanti akan terkonfirmasi di mana keterangan yang benar, apakah keterangan Rudiana ya yang saat ini dia sudah terbuka berbicara atau keterangan Dede yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan itu adalah tidak benar. Nah, ini kan sudah terlihat kalau kita lihat si Liga Akbar kan sudah membuat pengakuan. Ya. Selain Liga Akbar juga kalau kita lihat ada 2 lagi itu Teguh dan si Pramudia. Ini kan masing-masing juga sudah memberikan keterangannya, gitu. Jadi kalau kita hubungkan keterangan Dede dengan keterangan Liga Akbar dan juga dengan keterangan Pramudia dan Teguh, kan sejelas ada benang merah. Ya. Nah, maka kita sangat percaya kepada proses penyidikan nanti. Jadi penilaian terkait batu ujinya itu di mana? Batu ujinya itu ada di proses penyidikan nanti. Ya. Mana yang benar, keterangan Dede kah atau keterangan Rudiana? Saya ke Pak Susno. Pak Susno, mengenai dugaan penganiayaan, saya ingin mendalami. Yang jelaskan yang membawa saat itu terperiksa ke kantor polisi adalah Ibtu Rudiana. Mengenai adanya dugaan penganiayaan di sana dan kita sudah lihat foto-fotonya di sana, patut diduga apakah beliau juga mengetahuinya atau kita harus percaya dengan alibi yang dinyatakannya bahwa ia tidak tahu menahu mengenai apa yang terjadi pada terpidana?
Manakala ada dua keterangan yang berbeda, maka yang memeriksa adalah yang berhak. Untuk internal, yaitu Propam, Irwasum, kemudian yang di luar adalah Kompolnas, nanti ditambah yang paling berwenang lagi kalau terkait penyiksaan adalah Komnas HAM, silakan turun gitu. Soalnya kalau dua keterangan berbeda kan nanti saling adu kan susah, gitu kan. Nah, misalnya dilakukan oleh Propam. Oke. Propam Polri sudah pernah memberi statement, katanya tidak ada pelanggaran apapun. Nah, sekarang tinggal nanti Kompolnas. Kompolnas pun sudah mengatakan kami sudah turun, sudah sesuai dengan prosedur. Nah, tinggal lembaga kita kan punya lembaga yang namanya Komnas HAM. Silakan gitu supaya kita tidak ragu gitu. Oke. Pak Susno, ini kan sudah masuk di saling lapor. Ibtu Rudiana melaporkan Dede dan Liga Akbar termasuk Deddy Mulyadi. Sebelumnya keluarga terpidana sudah melaporkan Ibtu Rudiana bersama dengan Aep termasuk Dede saat sebelum menyampaikan kesaksian terbarunya. Kira-kira akan seperti apa nanti proses saling lapor ini ditanggapi atau ditangani oleh pihak kepolisian? Kita akan kembali saat lagi, jangan dijawab dulu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.